yang semoga kita sudah mencuri sendiri kebersihan dan juga seluruh dan sekalian Allah Subhanahu wa taala bersyukur pada malam hari ini dan hadir untuk melaksanakan wajiban wajib ini itu kajian Islam Sunnah Taufik Muhammad Sehat dan salam semoga Tuhan SAW dan kita semua masuk dalam masyarakat. Jadi ini biasa ya yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan juga ada Isya soalnya hadir kegiatan malam bina kuat sekalian hadir di sana tersebut saya rasakan sama Ustaz dan Ustaz bisa datang insyaAllah di Isya bersama dengan besok. Jadi sama dengan juga dengan membaca doa sholat ala Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rasulullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimni al-kitab wal hikmata wa 'allimni at-ta'wil
Allahumma hdi qalbi wa sabbit lisani. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fathan wa fahman fil Qur'anil azim wa nuran nahtadi bihi ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin. Wa katmul ilmi al wajibi ma'a wujudi talibi wa dhahku li khurujir rihi aw ala muslimin istihqaran lahu wa katmus syahadati aw nisyanul qur'ani wa tarku raddis salamil wajibi alaika wal qiblatu al muharrikatu lil muhrimi binusukin walisaimin fardan aw liman la tahillu lahu qiblatuhu. Ya, sama-sama kita hormati Ketua DKM dan segenap pengurus Masjid Jami'ul Al-Mashkiri. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah, para guru, wabil khusus guru kita Akhina Kiram Ustadz Suryana, Akhina Kiram Ustadz Nurul Huda Ahmad, Ustadz Bari, para sesepuh, para orang tua, Bapak Puji dan para sesepuh yang lainnya. Hadirin jamaah Ta'lim Masjid Jami'ul Al-Mashkiri, alhamdulillah malam ini kembali kita bisa hadir di Masjid Jami'ul Al-Mashkiri dalam rangka kita sama-sama menunaikan kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi, menuntut ilmu. Malam ini kita ta'lim mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang barokah, bermanfaat. Allah mudahkan segala urusan kita, Allah lapangkan rezeki kita, Allah hindarkan kita dan keluarga kita dari segala bala dan musibah yang sudah pada meninggal dunia daripada orang-orang tua kita, keluarga kita. Mudah-mudahan mereka senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Yang pada sakit, yang pada kurang sehat, mudah-mudahan diangkat penyakitnya, dikembalikan kepada kesehatannya dengan kesehatan yang tidak meninggalkan bekas penyakit sedikit pun. Dan kita yang sebentar lagi akan kedatangan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan Allah berkenan mempertemukan kita kembali dan keluarga kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan dimudahkan segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyatu ala kulli niyatin salihah wa li ijabat maqsudin jalibatan li kulli khair dafiatan an kulli syarr lana wa li ahli qarabatina wa li jamil muslimin ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih melanjutkan tentang maksiat lidah, halaman 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin. Wa katmul ilmil wajibi ma'a wujudit talibi. Selanjutnya di antara maksiat lidah, perbuatan dosa yang dilakukan oleh lidah kita adalah katmul ilmil wajibi, menyembunyikan ilmu yang wajib diterangkan. Kita harusnya ketika kita menyembunyikan ilmu yang wajib diterangkan, harusnya itu wajib kita terangkan supaya orang mengetahui tentang kewajibannya, orang mengetahui mana yang halal, mana yang haram, sehingga dia bisa menghindarinya daripada yang haram dan bisa mencari atau mengambil yang halal. Ma'a wujudit talibi, disertai adanya orang yang meminta, yang menanya. Ada orang nanya tentang suatu hukum, sedangkan dia mengetahui jawabannya lalu dia tidak mau menerangkannya, maka dia telah melakukan maksiat dengan lidahnya karena dia tidak mau menerangkannya. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba la yubayyinunnahu lin-nasi wa la yaktumunahu. Allah telah berfirman, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab.
Dan ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil janji dari orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka Alkitab, baik itu kitab Taurat maupun kitab Injil, dan termasuk kita Ahlul Quran, orang yang diberikan kepada kitab suci Al-Quran. Allah ambil janji. Apa janji yang Allah ambil dari mereka? La yubayyinunnahu linnas, yaitu hendaklah mereka menjelaskannya, menerangkannya kepada manusia. Mereka diperintahkan oleh Allah, diambil janji untuk menerangkan akan isi Alkitab tersebut, yang halal, yang haram. Nah, itu dijelasin, jangan lantas disembunyikan. Termasuk kepada orang-orang ahli kitab Taurat, mereka menyembunyikan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak mau menerangkan itu, dan mereka tidak mau jujur dengan apa yang ada dalam kitab mereka tentang sifat baginda Rasulullah SAW, dan perintah untuk beriman kepada mereka ketika Rasulullah SAW nanti datang diutus. Wala yaktumunahu, dan mereka tidak menyembunyikannya. Allah ambil janji daripada orang-orang yang telah diberikan kepada mereka Alkitab. Janjinya tersebut la yubayyinunnahu, yaitu sungguh mereka akan menerangkannya, akan menjelaskannya. Wala yaktumunahu, dan mereka tidak akan menyembunyikannya. Nah, ayat ini merupakan ijabun lit ta'lim. Ayat ini mengandung kewajiban untuk kita mengajarkan. Ijabun lit ta'lim, mengandung kewajiban untuk kita mengajarkan kepada manusia ketika Allah berikan kepada kita pengetahuan tentang Alkitab. Jangan kita sembunyikan tuh ilmu yang ada pada diri kita. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Dan sesungguhnya sebagian dari mereka, sebagian kelompok dari mereka, la yaktumunal haqqa, sungguh mereka menyembunyikan yang hak, wa hum ya'lamun, sedangkan mereka mengetahui. Nah, untuk ayat ini wahwa tahrimun lil kitmani. Ayat ini menerangkan tentang haramnya menyembunyikan. Itu dari sisi dalil dalam Al-Quran. Sekarang bagaimana dari sisi hadis baginda Rasulullah SAW? Kecaman terhadap orang-orang yang mereka menyembunyikan atau tidak mau menerangkan ilmu yang wajib untuk diterangkan. Rasulullah SAW bersabda, man alima ilman fakatamahu aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin minan nar. Man alima ilman, siapa orang yang mengetahui akan suatu ilmu, fakatamahu, lalu dia menyembunyikannya, aljamahullahu yaumal qiyamati bilijamin min narin, maka Allah Ta'ala akan mengetom dia pada hari kiamat bilijamin minan nar, dengan tom daripada neraka. Tom itu kalau kuda kan adanya tuh, apa tuh namanya, untuk mengendalikan kuda, di mulutnya tuh dicocok hidungnya sehingga kuda itu bisa diarahkan oleh apa? Oleh tuannya. Apa namanya tuh? Nah, itu kuda tuh dari mulai mulut tuh ke mulut di tom namanya. Nah, itu seperti itu nanti. Orang yang mengetahui satu ilmu lalu dia menyembunyikannya, aljamahullahu yaumal qiyamati binijamin minnar, maka Allah Ta'ala akan mengetom dia pada hari kiamat dengan tom dari neraka. Kayak kuda itu ya, dicocok hidungnya tuh pakai tambang sehingga bisa diarahkan kemana oleh tuannya gitu, seperti itu. Wa qala Isa alaihi salam, dan berkata Nabiullah Isa alaihi salam, man alima wa amila wa allama fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati. Kata Nabiullah Isa alaihi salam, man alima, siapa orang yang mengetahui, wa amila, lalu dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Man alima wa allama wa amila,
man alima wa amila. Siapa orang yang mengetahui wa amila, lalu dia mengamalkan ilmu yang dia ketahui, wa allama, dan dia mengajarkan ilmu yang dia ketahui, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati, maka fadzalika, maka itulah orang yud'a yang dipanggil, maka itu adalah orang yang dipanggil, yang akan dipanggil 'aziman dengan panggilan keagungan fi malakutis samawati, di kerajaan langit. Tuh. Ada alam mulki, alamul mulki, ada alamul malakut. Kalau alamul mulki itu yang masih tampak oleh pandangan kita, itu alamul mulki. Apa yang tidak tampak pada pandangan kita itu namanya alam malakut. Ya. Itu yang masih bisa kita tangkap dengan pandangan kita, itu namanya alamul mulki. Sedangkan yang di luar daripada jangkauan pandangan kita itu namanya alamul malakut. Itu dia dipanggil, akan dipanggil yud'a 'aziman, dia akan dipanggil dengan panggilan yang agung, fi malakutis samawati, di kerajaan langit. Itu keutamaan orang yang punya ilmu lalu dia amalkan dan dia ajarkan kepada orang lain. Selanjutnya wadhahku li khurujir rihi. Selanjutnya di antara maksiat lidah adalah wadhahku li khurujir rihi, mentertawakan orang dikarenakan keluar angin. Orang kentut ditawain, dia mentertawakan tersebut dalam rangka istighfaran, au ala muslimin istighfaran lahu, atau dia mentertawakan seorang muslim istighfaran lahu dalam rangka memandang remeh dia, mengejek dia, merendahkannya. Mentertawakan orang yang buang angin, itu sudah maksiat, dosa lidah kita tuh. Ada dalam suatu riwayat kenapa Imam Hatim dikatakan dilaqabi dengan Al-Asam. Al-Asam itu tuli artinya. Padahal beliau nggak tuli. Hatimul Asam ini normal pendengarannya. Beliau ini kerjaannya ini berdagang, punya toko itu. Suatu ketika ada seorang perempuan datang berbelanja ke tokonya. Itu nggak sengaja si perempuan itu nggak ketahan, kentut gitu. Dia kentut gitu ya. Nah otomatis itu pucat pasi, itu wajah si perempuan tersebut pucat pasi, merasa malu gitu. Nah Imam Hatim ini pura-pura nggak ngedengar ketika si ibu tersebut menanyakan tentang barang dagangan. Beliau selalu menjawab dengan jawaban yang nggak nyambung dengan pertanyaan. Ya, nanya lagi si ibu, dijawab lagi dengan jawaban yang tidak nyambung dengan pertanyaannya. Sampai berkali-kali nanya itu si ibu, Imam Hatim menjawab dengan jawaban yang selalu nggak nyambung. Akhirnya si ibu itu mukanya ceria lagi. Wah ini budeg nih, ya ini si penjaga toko budeg, nggak jadi saya beli begitu. Ya dia nggak jadi beli dan dia keluar dari tokonya dalam keadaan apa? Senang gitu. Kenapa? Dia kentut, si penjaga tokonya nggak dengar. Kalau seandainya penjaga tokonya itu dengar, alangkah malunya dia. Dia sudah pucat pasi itu mukanya. Karena merasa malu dia sudah kentut begitu. Tapi Imam Hatim Asam tuh menjaga seseorang muslim daripada apa? Rasa malunya ditutupi oleh beliau. Nah Allah berikan kepada beliau ilmu kasyaf tuh. Imam Hatim maka kemudian dijuluki dengan dilaqabi dengan Al-Asam, artinya tuli. Bukan beliau tuli, bukan gitu. Demi menjaga apa? Demi menjaga kehormatan seorang muslim, menyelamatkan dia daripada rasa malunya gitu. Au ala muslimin istighfaran lahu, atau dia mentertawakan seorang muslim istighfaran lahu, karena meremehkannya. Nggak boleh.
Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum dia mengejek kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum, boleh jadi kaum yang diejek tersebut itu lebih baik daripada kaum yang mengejeknya, yang memperolok-oloknya. Wala nisa'un min nisa'in, dan jangan pula suatu kaum perempuan dia memperolok-olok atau mengejek kaum perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna, karena boleh jadi kaum perempuan yang diperolok-olok tersebut itu lebih baik daripada kaum perempuan yang berolok-olok itu. Itu sabab nuzulnya kan tentang Sofiyah. Dalam satu riwayat, ayat tersebut turun tentang Sofiyah, salah seorang istri Rasulullah, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab, salah seorang istri Rasulullah dari keturunan Yahudi. Nah, salah seorang istri Rasulullah yang dari keturunan Yahudi, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Itu kaum perempuan kalau manggil Sofiyah, mereka tuh manggil ya Yahudiyatu bintu Yahudiyin. Wahai wanita Yahudi, anak dari orang-orang Yahudi, gitu. Nah, Sofiyah ngadu kepada Rasulullah sebagai suaminya. Kata Sofiyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innan nisa'a yu'ayyirnani wa yaqulna li ya Yahudiyatu bintu Yahudiyin. Ya Rasulullah, sesungguhnya kaum perempuan itu yu'ayyirnani, mengejek saya. Wa yaqulna li, dan mereka mengatakan kepada saya, ya Yahudiyatu bintu Yahudiyin, wahai wanita Yahudi, keturunan dari anak daripada orang Yahudi. Apa kata Rasulullah kepada Sofiyah? Halla qulti, kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, inna abi Harun wa ammi Musa wa zauji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, kepada wanita-wanita yang mengejek kamu itu, inna abi Harun, sesungguhnya bapak saya adalah Harun, bapak moyang saya adalah Nabiullah Harun. Wa inna ammi Musa, dan paman saya adalah Nabi Musa. Wa zauji Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, dan suami saya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulia enggak tuh Sofiyah? Mulia. Lebih mulia Sofiyah ketimbang mereka kaum perempuan yang mengejek Sofiyah tersebut. Bapak moyangnya adalah Nabi Harun. Pamannya adalah Nabiullah Musa alaihissalam. Nah, ini hadis ini dan beberapa hadis menjelaskan kalau yang namanya abun tidak mesti bapak langsung kita, bisa kakek disebut bapak, abun, paman juga disebut abun juga, gitu. Seperti sabda Nabi Muhammad SAW, kata beliau, wulidali al-lailata mauludun, telah dilahirkan seorang anak laki-laki tadi malam untukku. Wulidali al-lailata mauludun, telah dilahirkan seorang anak laki-laki untukku tadi malam. Sammaituhu bismi abi Ibrahim, aku namai anak laki-lakiku itu yang baru dilahirkan tadi malam itu dengan nama bapakku, yaitu Ibrahim. Emang Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Muhammad? Kan bukan, ya, kakek moyangnya kan, gitu. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabiullah Nabiullah Yaqub alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka
wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kamu sekalian hadir menyaksikan ketika akan datang kepada Nabiullah Ya'qub alaihissalam kematian? Idh qala li banihi, ketika Nabi Ya'qub berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sekalian akan sembah, yang akan kamu sembah setelah aku nanti tidak ada? Qalu, mereka anak-anak Nabiullah Ya'qub menjawab, qalu na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, wa ilaha abaika, dan Tuhan bapak-bapak engkau, Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan Nabi Ismail, wa Ishaq, dan Nabi Ishaq, ilahan wahidah, Tuhan yang esa. Saya tanya, Nabi Ibrahim bapaknya Nabi Yakub bukan? Bukan. Bapaknya Nabiullah Yakub yaitu Ishak. Ishak baru bin Ibrahim. Yakub punya bapak Ishak. Ishak punya bapak Ibrahim baru. Bapak, dan kami akan menyembah Tuhan yang engkau sembah dan Tuhan yang disembah oleh bapak-bapakmu, ya Ibrahim, yaitu Nabi Ibrahim. Wa Ismail, dan Nabi Ismail. Nabi Ismail bapaknya Nabi Yakub bukan? Bukan, paman, gitu kan ya? Nabi Ismail pamannya Nabi Yakub, karena Nabi Ismail itu saudaranya Nabi Ishak, ya, saudara seayah dengan Nabi Ishak, satu bapak lain emak. Kalau Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim dari Siti Hajar, Nabi Ishak anak Nabi Ibrahim dari Siti Sarah. Tapi anak-anak Nabi Yakub menyebutnya Nabi Ismail itu adalah bapaknya Nabi Yakub, padahal kan bukan, ya, paman gitu. Tuh, seperti itu. Nah, ini juga Sophia, emang bapaknya Sophia Nabi Harun kan bukan, ya, kakek-kakeknya itu, kakek moyangnya. Nah, itu pula yang dipahami oleh para ulama kita sebagai ta'adduban, menjaga perasaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tentang hadis inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Sebagian saudara kita menghukumi berdasarkan hadis tersebut, bapaknya Nabi Muhammad di neraka, katanya begitu, ya, karena ada hadis begitu, bapakku dan bapakmu di neraka, kata Nabi. Itu mereka lantas memahami secara zahir lafaz hadisnya, bapaknya Nabi Muhammad siapa? Abdullah. Itu Abdullah bapaknya Nabi Muhammad di neraka, berdasarkan hadis itu katanya. Itu kan kita telah menyakiti hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Sedangkan para ulama-ulama kita ta'adduban, menjaga adab terhadap Rasulullah, nggak mau menyakiti hati Rasul, gitu. Dengan hadis tersebut yang dimaksud bapak bukan bapaknya Nabi Muhammad langsung, yaitu Abdullah. Karena satu, Abdullah hidup di masa fatrah, ya, di masa fatrah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kami tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, hatta nab'atha rasula, hingga kami mengutus seorang rasul. Nah, pada masa ayah Nabi kita Abdullah dan ibunya yaitu Aminah, adakah rasul yang diutus ketika itu? Belum, nggak ada. Itu masa fatrah antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW, masa fatrah. Nah, lantas bagaimana dengan ayat tersebut? Tapi ada saudara kita yang mengatakan bapaknya Nabi Muhammad di neraka atas dasar hadis tersebut. Padahal tadi kata abun nggak mesti apa? Nggak mesti bapak langsung. Kakek bisa juga abun, paman juga bahkan bisa juga abun, gitu. Kakek-kakek moyangnya juga abun. Sophia binti Huyai bin Akhtab, salah seorang istri Rasulullah yang dari kalangan Yahudi, ya, kata Rasulullah, kenapa kamu tidak katakan kepada mereka, kepada wanita-wanita yang mencela engkau itu, yang memperolok-olok engkau itu, inna abi Harun, sesungguhnya bapakku itu adalah Harun, Nabi Harun, wa ammi Musa, dan pamanku adalah Nabi Musa, wa zauji Muhammadun SAW, dan suamiku adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
gitu. Mulia itu Sophia gitu. Tuh, maka kalau kita sampai meremehkan kaum muslimin, mentertawakan kaum muslimin istihqaran lahu, au ala muslimin istihqaran lahu, atau mentertawakan seorang muslim istihqaran lahu, karena meremehkannya, ditertawain tuh. Entah mungkin dia karena miskinnya, kita lihat miskin ya, atau karena kejahilannya kita tertawain, atau karena jeleknya kita tertawain. Dia padahal saudara kita sesama muslim, maka dia telah maksiat dengan lidahnya, yaitu mentertawakan saudaranya yang muslim istihqaran lahu, karena memandang remeh atasnya. Kemudian waqat musyahadati, selanjutnya di antara maksiat lidah adalah menyembunyikan persaksian. Menyembunyikan persaksian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wala taqtumus syahadah wa may yaktumha fa innama asimun qalbuhu." Allah taala berfirman tuh, "Wala taqtumus syahadah." Dan janganlah kamu sekalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Kata Allah, wala taqtumus syahadah, jangan kamu menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, dan siapa orang yang menyembunyikan persaksian, fa innahu asimun qalbuhu, maka sungguh dia adalah orang yang telah berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan bermula Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan apa yang kamu sekalian kerjakan. Kenapa kita dilarang menyembunyikan persaksian? Kalau kita menyembunyikan persaksian, akhirnya nanti orang yang dia benar bisa disalah, dihukumi salah. Orang yang salah bisa dihukumi apa? Dihukumi benar. Kalau dengan persaksian yang jujur tersebut, orang yang benar dia akan mendapatkan kebenarannya, orang yang salah juga akan ditempatkan pada kesalahannya, sehingga tidak salah dalam memutuskan hukum. Nanti itu aparat hukumnya tidak salah dalam menegakkan hukum. Jangan sampai yang benar malah dihukum karena dipandang salah, sedangkan yang salah dipandang benar. Nah, itu saksi-saksi tersebut dia tidak boleh menyembunyikan persaksian, dia harus menyatakan persaksian tuh. Wala taqtumus syahadah, jangan kamu sekalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha fa innahu asimun qalbuhu wallahu bima ta'maluna alim. Jangan kamu sekalian menyembunyikan persaksian. Wa may yaktumha, dan siapa orang yang menyembunyikannya, fa innahu asimun qalbuhu, maka sungguh dia adalah orang yang telah berdosa hatinya. Wallahu bima ta'maluna alim, dan sungguhnya Allah Ta'ala itu maha mengetahui dengan apa yang kamu sekalian kerjakan. Tuh. Selanjutnya aunisyanul Qur'ani, atau melupakan Quran. Makanya Al-Quran yang kita sudah hafal itu harus sering-sering diulang-ulang tuh bacaannya, supaya kita tidak melupakan itu. Kemudian watar quraddis salamil wajibi alaika, meninggalkan menjawab salam yang wajib atas engkau. Meninggalkan menjawab salam yang wajib atas engkau. Yang wajib atas engkau berarti meninggalkan menjawab salam yang itu hukumnya fardhu ain. Kalau seorang mengucapkan salam kepada kita dan kita sendiri, maka itu kan menjawab salam fardhu ain bagi kita. Kalau kita tidak menjawabnya dosa. Kecuali kalau kita sedang berada pada jamaah kelompok, ada orang mengucapin salam kepada kita yang beberapa orang, maka hukum menjawab salam tersebut fardu kifayah. Kalau udah ada satu orang dari beberapa orang tersebut, kita ada 5 orang semuanya, ada seorang mengucapkan salam kepada kita yang bersama rombongan kita, itu maka menjawab salam adalah fardu kifayah. Kalau ada di antara kita itu yang sudah menjawabnya, maka kita yang tidak menjawabnya tidak berdosa. Tapi kalau semuanya nggak ada yang jawab, dosa semua kan gitu. Itu menjawab salam yang fardu kifayah. Ada menjawab salam fardu ain, yaitu dia mengucapkan salam, seseorang mengucapkan salam kepada satu orang, maka orang yang diberikan ucapan salam itu wajib menjawab salam. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha
aurudduha, kata Allah. Apabila diberikan penghormatan kepada kamu sekalian dengan suatu ucapan salam, maka fahayyu bi ahsana minha aurudduha, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang setimpal dengannya. Itu namanya menjawab salam. Wa tarku raddi salami alwajibi alaika, dan meninggalkan menjawab salam yang wajib atas engkau, kecuali tadi kalau fardu kifayah dia. Seperti tadi kita bersama orang banyak, ada seorang mengucapkan salam kepada kita yang bersama orang itu, maka hukum menjawab salam itu fardu kifayah. Sehingga kalau ada satu orang dari antara kita itu menjawab salam, maka yang lain gugur kewajiban menjawab salamnya, tidak berdosa tuh. Tapi kalau antara seorang dengan seorang, maka itu menjadi fardu ain baginya. Nah, dia diam aja tuh nggak jawab salam, dosa. Wal qiblatu al muharrikatu lil muhrimi binusukin wal shaimin fardhan. Selanjutnya, maksiat di antara maksiat lidah adalah wal qiblatu al muharrikatu lil muhrimi binusukin, yaitu mencium. Al muharrikatu yang menggerakkan syahwatnya, lil muhrimi binusikin, bagi orang yang sedang dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, itu kan dilarang tuh ya, dilarang tuh. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Rafas itu berkata jorok, bersetubuh, dan apa-apa yang jadi mukaddimah persetubuhan, seperti bercumbu. Dia ciumin istrinya, syahwatnya tergerak tuh ya, saraknya apa itu, syahwatnya tergerak tuh. Udah ada setrum-setrumnya, udah kerasa tuh konsletnya. Nah itu wal qiblatu al muharrikatu lil muhrimi binusukin, dan mencium yang sampai menggerakkan ciuman tersebut, sampai menggerakkan bagi orang yang sedang ihram binusukin, orang yang sedang ihram, baik itu ihram haji maupun ihram umrah. Wali shaimin fardhan, nah juga mencium yang dengan ciuman tersebut bisa menggerakkan syahwat bagi orang yang sedang puasa fardu. Ini kita besok Ramadan nih ya. Wal qiblatu al mutaharrikatu li shaimin fardhan, mencium yang bisa menggerakkan syahwat bagi orang yang sedang berpuasa fardu. Nah, itu dalam kitab Al-Fiqh Syafi'il Muyassar itu wa tukrahul qiblatu karahata tahrimin, makruh mencium istri liman harrakat syahwatahu fil asahi, dalam kitab Al-Fiqh Syafi'il Muyassar. Wa tukrahul qiblatu, dan dimakruhkan mencium karahata tahrimin, dengan makruhnya makruh tahrim, bukan makruh tanzih. Makruh itu ada dua, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih. Kalau makruh tahrim ini bahasa kita adeknya haram gitu ya, tetap berdosa gitu walaupun makruh. Kalau makruh tanzih, yaitu kalau dia kerjakan nggak berdosa, itu nggak berdosa. Tapi kalau dia tinggalin dapat pahala, seperti makan makanan yang berbau tidak sedap, makan jengkol, kan pada doyan jengkol, makan pete, kan pada doyan pete gitu ya. Gitu ya. Nah, itu makruh, tapi makruh tanzih nggak ada konsekuensi dosa memakannya. Nah, kalau ini makruhnya makruh apa? Wa tukrahul qiblatu karahata tahrimin liman harrakat syahwatahu fil asahi, dan dimakruhkan mencium karahata takrimin dengan makruh haram liman harrakat syahwatahu, bagi orang yang ciumannya itu dapat menggerakkan syahwatnya fil asahi, pada pendapat yang lebih sahih. Nah, maka di sini tuh termasuk apa tadi, maksiat lidah adalah dia mencium lisaimin wal qiblatu al muharrikatu, mencium yang menggerakkan syahwat, yang dapat menggerakkan syahwat lisaimin fardhan, bagi orang yang berpuasa fardu. Ini besok Ramadan nih, kalau yang setrumnya masih kencang ya, setrumnya masih kencang. Apalagi biasa udah di kita mau udah biasa kadang-kadang mau puasa itu pada musim apa,
musim hajatan, musim pengantenan, ukuran bulan Ramadan setrumnya lagi kenceng-kencengnya itu. Ya, itu hati-hati. Belum nempel, baru dekatan doangan, udah apa? Udah kerasa itu setrumnya. Belum nempel belum. Baru berdekatan doangan, setrumnya udah kerasa itu. Emang lagi kenceng-kenceng setrumnya gitu ya. Apalagi kalau sampai mencium kan, wah udah dah. Khawatir konslet itu, bener-bener konslet dah. Nggak bisa direndam, konsletnya itu bahaya. Udah bukan bahaya lagi, bahaya pakai tasydid dah. Gitu ya. Ya. Auliman la tahillu lahu qiblatuhu, atau bagi orang yang tidak halal menciumnya. Itu haram. Atau bagi orang dia mencium orang yang tidak halal menciumnya. Perempuan lain mencium aja sama dia. Dosa ya. Nah, selesai maksiat lidah, insyaallah nanti pasal maksiat telinga ya. Mungkin masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari rokok makhluk tadi. Wah, udah banyak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat nih terkait kentut nih Tat. Kalau justru nih, jangan kentut nih, malah dia marah nih malahan gitu loh. Sikap kita gimana Ustaz? Gimana tadi? Nih, misalnya kita lagi ngumpul, ya. Tiba-tiba saya kentut, anak istri malah marah gitu loh, bukannya malah itu, jangan kentut di sini dong, bau nih, nah gitu. Nah itu gimana Ustaz? Itu dari sisi adab. Itu kaitannya dengan adab. Kita bisa membuat orang lain tidak nyaman. Ya. Udah otomatis kalau kumpul, dia kentut otomatis orang pasti tidak nyaman. Walaupun dia diam-diam aja, sebetulnya dia hatinya mah. Gimana hatinya mah? Nah itu maksudnya dalam lingkup hanya keluarga aja kan Ustaz? Sama, maksudnya, walaupun keluarga juga kita sesama kita aja tetap. Kita berdua sama istri, kita main kentut aja, istri kita sebetulnya seneng nggak? Nggak seneng. Atau sebaliknya, istri kita yang kentut, kita sebagai suami seneng nggak? Nggak. Ya, bohong itu, walaupun lagi dulu masih pengantin baru, ya, bagi pengantin baru semuanya kentutnya wangi, bohong. Tetap saja gitu ya. Nah, maksud saya dalam zaman sekarang ini ya jaranglah orang yang istilahnya kita kentut merasa legowo itu jarang Ustaz. Malah merasa ya mungkin ya jadi sebuah apa ya, marah gitu loh atau kesel gitu loh, kayak kita kentut di angkot atau di mana tetap aja nggak mungkin gitu loh, maksudnya seperti itu Tad. Makanya sampai menimbulkan kemarahan itu menunjukkan sesuatu itu tidak boleh, karena kita sama juga telah menimbulkan kemarahan bagi orang, kita telah memancing kemarahan bagi orang, sedangkan orang kan nggak boleh marah gitu terhadap sesama, tapi kita yang telah memancing amarahnya, itu yang tidak boleh ya. Tapi kan konteksnya kentut itu kan susah ditahan Ustaz, gitu loh. Tahan semampu mungkin, di situ ada saat itu kita mesti tahan semampu mungkin. Beda kemudian kalau tidak tertahan gitu ya, kalau tidak tertahan itu mah lain lagi urusannya. Emang nggak benar-benar tertahan ya. Nah, harus minta maaf, kita mohon maaf nggak ketahan ini gitu ya, gitu seperti itu. Bunyinya beda kalau enggak, jadi kalau terkait konteks yang tadi kan kalau kita harus menjaga namanya ukhuwah sesama muslim, kayaknya bagi saya itu jadi kayak nggak nyambung gitu loh. Kalau kayak di pasar tadi dia harus akhirnya berbohong bahwa dia tidak mendengar gitu loh. Tapi kan kalau di sini justru kita malah kesal, malah marah gitu loh, maksud saya seperti itu Ustaz. Apakah ada orang-orang seperti zaman dulu yang keimanannya tuh sama seperti di zaman sekarang gitu Ustaz? Ya kayaknya sulit didapetin orang yang seperti itu ya. Makanya beliau itu kemudian dijuluki Al-Asam, dan beliau menjadi seorang ulama yang terkenal, terutama di kalangan para ulama ahli tasawuf ya. Imam Hatim Al-Asam itu ya, itu beliau termasuk ulama besar dari kalangan ahli tasawuf, itu ulama-ulama tasawuf.
Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beda budaya kali saja. Beda budaya. Beberapa di budaya di kayak Korea itu kentut malah dikasih jempol. Sehat tandanya gitu. Jadi beda budaya itu. Ya, itu wajib malah. Iya. Ditunggu-tunggu malah. Nah, itu Pak Dokter. Ya. Kalau tadi kita wajib jawab salam. Kalau seandainya di forum itu atau kita di tempat seminar itu yang mimpin itu non muslim misalnya kasih salam, apakah kita wajib jawab atau kita biarin atau bagaimana? Nah, Rasul bersabda, kalau ada orang non muslim mengucapkan salam, kata Rasul cuma waalaikum, sudah begitu. Enggak, wala tazidu, enggak nambah. Udah waalaikum gitu dengan Waalaikum. jawabannya gitu. Waalaikum. Ya. Jawab. Jawab cuman waalaikum doang. Waalaikum. Iya. ada Ya pokoknya salahnya. gimana pokoknya waalaikum pokoknya gitu. Ya, gitu. Ya. Di telepon juga jawabnya Ya. Kum. Waalaikum gitu. Jangan sudah jawabannya. Sayyidatina Aisyah mau nambahin kata Rasul, udah jangan ditambahin segitu aja. Waalaikum kata Rasulullah pada Sayyidatina Aisyah itu. Ya. Ya, waalaikum ya. Jadi jangan salam, karena salam untuk keselamatan gitu ya, kesejahteraan. Jadi waalaikum artinya ya punya dibalikin aja buat kamu gitu ya. Ya apalagi mengucapkan untuk perayaan-perayaan ya. Apa namanya hari-hari mereka itu ya itu harus kita hindari. Baik, saya kira ada lagi? Cukup ya, insya Allah cukup ya, alhamdulillah. Sekali lagi saya terima kasih pada Ustadz, syukron jazakallah khair. Oke ya. Silakan ini remaja pemuda nih. Sekalian diperkenalkan namanya ya, karena baru kelihatan ya. Ustadz tadi tuh ya kan dijelasin, namanya Taufik. Ya, nggak tahu yang rumah UDP belakang, Pak David. Ya, pengen tanya kan tadi tuh jika kita mendapat suatu kebenaran, terus ada yang bertanya, kita perlu menjelaskan kebenarannya. Nah, gimana kalau misalnya kebenaran itu tuh jika disebarkan kepada halayak atau seseorang itu dampaknya itu kurang baik gitu. Apakah wajib dijawab sesuai kebenarannya atau mending kita tahan aja? Kan? Tapi takut nyinggung gitu ya. Iya, takut. Ya. Jadi kalau memang orang itu betul-betul menuntut pengen tahu yang hak, maka kan ulil hak kok walau kana murran gitu. Sampaikan yang hak walaupun itu pahit gitu. Kalau memang dia betul-betul menuntut yang hak. Tapi kalau dia cuma ada tujuan lain supaya orang terpancing gitu. Nah, udah kita di situ berarti nggak wajib jawab. Karena orang ada pertanyaan itu macam-macam. Ada pertanyaan memang betul-betul dia ingin mencari paham. Dia pengen tahu. Sehingga dengan jawaban tersebut dia jadi tahu yang tadinya tidak tahu. Ada orang bertanya hanya untuk sekedar menguji, ada gitu ya. Ada bertanya nanti supaya menimbulkan tadi tujuannya menimbulkan reaksi orang banyak. Nah, yang wajib dijawab itu pertanyaan orang yang betul-betul istifham ya. Orang yang betul-betul ingin mencari paham, mencari tahu supaya dia tahu hakikat yang sesungguhnya yang kebenaran itu. Kalau tadi hanya untuk menimbulkan akhirnya tadi reaksi yang tidak baik, itu tidak mesti dijawab, tidak wajib dijawab pertanyaan tersebut begitu ya. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Demikian kajian pada malam hari ini. Lagi teman saya sampaikan terima kasih syukur jazakallah kepada Ustaz Ahmad Syed SAG. Mudah-mudahan kita dapat
mengambil hikmah dan mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah kita masih ketemu lagi di pekan depan di waktu yang sama. Baik, dan sama-sama kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.